Coba lihat komennya. Mau menyebarkan lagu ini ke seluruh rakyat Jogja kata dia. Jadi dia Siapa? Kenapa nggak lewat di FWB ku ya? terus kata dia. Enggak. Oh iya. Enggak, dia di mobil. Terus? Tapi aku gak suka konten-konten yang begitulan. Ih, Cuma jelek banget, aku gak suka lagunya kayak lucu. iya suka. Apa sih lucunya? Lucu loh itu. Kalau ada konten itu aku skip loh. Menghibur warga 62 yang sedang dilanda kekrisisan global ini. No. Coba tuh kayak kalau ada video itu kayak aku skip gitu loh. Kayak ini apa ya? Tidak mendidik. Jadi menurut kamu video lagu MBG Mas Bahlil Ganteng ini tidak mendidik? Tidak mendidik banget dan aku nggak mau mendengarnya. Menurut aku itu naturally funny sih. Kita gak sependapat. Oke. Hai halo. Nah, jadi di video sebelumnya itu adalah video yang menjelaskan tentang social judgment theory. Aku, Belarisan India dengan NIM 2410861002 akan menjelaskan tentang social judgment theory ini. Nah, pada dasarnya, pada umumnya nih, social judgment theory ini yang menjelaskan tentang bagaimana seorang menilai suatu pendapat. Nah, jadi tuh seorang itu sudah punya keyakinan, tapi dia mendapatkan pendapat baru. Nah, jadi dia tidak akan langsung menerima pendapat itu. Dia pasti akan menimbang-nimbang dengan keyakinan yang dia punya. Nah, sederhananya manusia itu biasanya akan mempertimbangkan dulu apa yang dia terima dengan keyakinan yang dia punya. Jadi contohnya nih, kalau misalnya aku berpendapat kalau TikTok itu bisa membodohi para audiensnya. Sementara pendapat dari teman lain kalau TikTok itu bisa menghibur. Nah, itu kan punya dua perbedaan pendapat. Nah, jadi aku menimbang lagi pendapat yang disampaikan kepada aku. Nah, jadi gimana aku bisa menilai pendapat orang lain itu dengan keyakinan yang aku punya. Nah, teori ini dikembangkan oleh Muzaffer Sherif dan rekannya pada awal tahun 1960-an. Nah, selanjutnya perkembangan yang ada pada teori ini itu pada tahun 1965, Muzaffer Sherif ini menerbitkan buku tentang social judgment theory. Nah, pada awalnya teori ini muncul karena menurut peneliti tidak semua manusia itu memiliki satu pandangan, satu perubahan sikap, dan dapat menerima pendapat orang lain itu mentah-mentah. Pasti ada perselisihan atau perbedaan pendapat di dalamnya. Misalnya contohnya kayak orang berpendapat kopi lebih enak daripada teh. Nah, itu kan cuma sekedar pendapat yang biasa. Bisa dibilang itu topik santai. Nah, biasanya manusia itu lebih emosional kalau misalnya pendapat itu topiknya itu lebih berat, contohnya kayak pendidikan, politik, kesehatan, segala macam yang merugikan pendapat orang tersebut. Jadi kayak kalau misalnya dia tuh memiliki pengalaman yang lebih terhadap topik tersebut, misalnya topiknya lebih berat atau merugikan diri dia, maka kedua pendapat itu akan lebih emosional dibanding topik santai seperti kopi atau teh tadi. So, terakhir banget nih, kalau untuk teori social judgment ini kenapa penting? Karena itu bisa membantu menjelaskan tentang debat-debat yang ada di sosial media. Terus menjelaskan kenapa orang sulit berubah pendapat, sulit berubah pikiran. Terus kampanye atau iklan itu harus dibuat lebih hati-hati karena nanti mulai muncul perdebatan di media sosial dan orang biasanya salah paham terhadap pesan tersebut. Nah, makanya dengan adanya social judgment theory ini bisa menjelaskan maksud dari masalah-masalah tersebut. Thank you for watching. Bye.